inlet filter, tempat masuk udara, terus di dalamnya ini ada silindernya sama, silinder with pistonnya. Crankcase ini kerangka luarnya, sama di sini ada tangki udaranya ya. Ini yang sering kita jumpai di mana-mana biasanya. Nanti di sini ada beberapa jenis kompresor. Well, there exists a variety of different compressor types. Let's continue with an overview. Normally, the compressors used in the field of automation and workshops are the so-called positive displacement compressors. Ini ya, dibagi ya, sebetulnya agak banyak pembagiannya. Here, pressure is excited when air is drawn in a chamber and the volume of this chamber is reduced. In this video, we want to confine ourselves to this type of compressors. Let's have a closer look at the reciprocating compressor. As the crankshaft turns, a piston reciprocates within the cylindrical housing. The inlet valve, also called Nah ini, di sini kalau kita lihat tadi kan inletnya di sini nih. Nah di dalamnya ada pistonnya, sama. Ada pistonnya. Nah piston ini digerakkan oleh motor ya. Piston ini digerakkan oleh motor. Nah di sini ada katup untuk ke outletnya. Suction valve allows atmospheric air to enter the cylinder. This is done during a suction stroke of the cylinder. The outlet or discharge valve opens at high pressure during the compression strike. Air heats up when it is compressed. This is a problem of... Jadi udara yang dikompresi maksudnya udara itu dipres gitu loh, dipres sama piston ini dia udaranya. Each compressor. The result is not only a less efficient compression cycle, but also to a real danger of explosion if any inflammatory substances, such as oil or lubricant, get contact with the overheated air and piston. Therefore, the compression of a single-stage compressor is limited to an output pressure of about 10 bars, or 145 psi. To achieve higher pressures, you would use a multi-step compressor. Nah, itu tadi. Kenapa kok kemarin di minggu-minggu kemarin saya jelaskan kompresor hanya bisa bekerja atau bukan hanya bisa bekerja. Area kerjanya dia 5-10 bar ya. Kenapa? Ya tadi sudah jelaskan. Karena udara yang ada di kompresor ini itu kan udara panas kan, yang dihisap, diambil, dikompresi, itu kan udara jadi panas. Nah, kalau semisal ada kebocoran lalu ada campur zat-zat lain yang bisa menyebabkan ledakan, kebakaran itu kan berbahaya jika tekanannya tinggi. Nah, kalau misalnya tekanannya 5-10 bar maksimal ya hal itu bisa diminimalisir lah, selain dari spesifikasi komponen pneumatiknya. Nah, itu kenapa kok sampai maksimal 10 bar saja. Therefore, the compression of a single-stage compressor is limited to an output pressure of about 10 bars, or 145 psi. To achieve higher pressures, you would use a multi-step compressor. Here, a two-stage compressor is kalau shown. tadi kan satu piston ya. Kalau ini ada 2 piston. The large piston builds the first stage. The air leaving the first stage can now be cooled before it enters into the second stage. With a two-stage compressor, you achieve pressures over 20 bars or 290 psi. Multi-stage compressors with high power also can use water cooling to avoid overheating. Based on its working principle, the reciprocating compressor delivers only pulsed compressed air. Therefore, this type of compressor is used in conjunction with a tank. However, the use of a tank offers the advantage that the compressor can be operated with a two-point controller, resulting in less energy consumption and wear. The diaphragm compressor belongs to the family of the piston. Nah, ini ada namanya kompresor diafragma. Tadi kan kompresor piston kan, 2 tadi, meskipun satu. Yang pertama tadi 1 piston, yang kedua 2 piston. Nah, kalau ini namanya kompresor diafragma. Here, the suction chamber is sealed from the piston by a diaphragm.
As an advantage, the compressed air in the compression chamber does not come in contact with the lubricated piston and thus can be kept free of oil. Nah, dia The hanya weak dilakukan point of a perpindahan seperti diaphragm itu. compressor in general is its membrane itself, since the elasticity is limited. Itu kelemahannya ya, elastisitasnya terbatas. You would use the diaphragm compressor, for example, in the food industry or to fill divers' bottles. A totally different working principle has the so-called rotary compressor, also named as vane compressor. The typical rotary compressor has a cylindrical housing. Adjustable rotary vanes with its center Nah, point on ini an dinamakan offset dengan drive shaft silinder, have a dinamakan dengan rotary compressor. kompresor A totally different working principle has the so-called baling-baling. rotary compressor, also named as vane compressor. Kenapa kok baling-baling ya? Di sini kalau kita lihat ada The baling-balingnya typical kan. rotary compressor has a cylindrical housing. Adjustable rotary vanes with its center point on an offset drive shaft have contact with the housing. So when the shaft rotates, these vanes create chamber of variable sizes. Air is sucked into the largest chamber, being compressed, and leaves the compressor at the smallest chamber. Jadi udaranya Advantage diputar di here sini. is in the pulsation-free flow, in contrast to piston compressors. Therefore, an air tank may be optional. In addition, these compressors are quiet and relatively insensitive to dirt. Jadi seperti itu. Oke, bentar. Mutahida Widian hadir ya. Hadir, Pak. Oke, kita lanjutkan. Jadi seperti itu cara kerja dari kompresor kurang lebih. Jadi ada macam-macam ya jenisnya. Nah, kalau tadi saya sebutkan ada perpindahan positif sama dinamis. Kesimpulannya bedanya, kalau perpindahan positif itu dia menghasilkan udara dengan perpindahan udara yang dilakukan oleh piston tadi. Sedangkan kalau yang dinamis itu menghasilkan udara dengan diputar, kayak kompresor baling-baling atau kompresor otak-atik tadi. Sehingga udara tadi dibatasi dan dipercepat oleh putaran baling-balingnya. Gitu. Kalau perpindahan positif itu biasanya dia nggak terlalu besar bentuk dari kompresornya. Sedangkan kalau yang dinamis dia biasanya cukup besar karena banyak digunakan di industri. Oke. Nah, selanjutnya ada tadi di kompresor positif itu kan ada kompresor piston sama screw, ya kan? Kalau kompresor piston itu digunakan di skala kecil dan tidak bisa digunakan secara terus-menerus ya. Makanya kalau kita tahu di tempat isi angin ban itu kan dia nggak nyala terus kan. Dia hanya nyala beberapa saat jika tekanan yang ada di tangkinya itu sudah habis atau sudah turun. Sedangkan kalau kompresor screw ini biasanya digunakan di industri. Nah, kenapa kok dia bisa digunakan terus-menerus 24 jam? Karena pada kompresor screw ini itu sudah dilengkapi dengan yang namanya sistem pendingin internal. Dan juga dia sudah diberikan pelumas dengan oli. Jadi makanya dia dapat bekerja secara terus-menerus. Ya paling namanya juga mesin kita butuh namanya maintenance kan, tapi maintenance-nya lebih minimalisir. Jadi dia nggak terlalu sering. Seperti itu. Nah, untuk strukturnya ya kurang lebih seperti ini. Nanti bisa coba dicari lagi videonya cara kerja kompresor screw itu kayak gimana untuk lebih detailnya. Nah, ini yang sering kita gunakan yaitu kompresor piston. Di mana kompresor piston tadi di video sudah jelaskan ada yang menggunakan single piston, ada yang menggunakan double piston. Jadi ini yang akan kita gunakan di praktikum. Nah,
Di kompresor dinamik ada kompresor aksial, di mana kompresor aksial ini digunakan di industri-industri besar atau di proyek-proyek konstruksi, itu biasanya kita menggunakan kompresor aksial. Tapi untuk lebih detailnya saya juga belum pernah lihat ya, karena saya juga belum pernah ke tempat-tempat yang menggunakan kompresor aksial ini. Karena biasanya ini kalau tadi kita lihat gambarnya itu dia kelihatan cukup besar pastinya. Dan juga kalau kita lihat strukturnya ini dia cukup kompleks sehingga kayaknya pergerakannya itu juga cukup rumit. Tetapi kalau kita lihat, kita bayangkan saja dengan struktur seperti ini, dia pasti bisa menghasilkan tekanan yang tinggi kan daripada kompresor sebelumnya tadi. Dan juga harganya pasti lebih mahal, serta perawatannya pun juga agak lebih sulit pastinya. Lebih seperti itu. Nah, kan biasanya digunakan di kapal atau di pesawat yang menggunakan kecepatan tinggi, ya, kayak gitulah. Jadi nanti kalau kalian sudah kerja di industri atau di tempat-tempat konstruksi, transportasi yang menggunakan kompresor aksial ini, bisalah difotokan atau divideokan, tunjukkan ke saya, biar kita saling berbagi informasi ya, sharing-sharing ilmu. Gitu. Ada juga kompresor sentrifugal, ya kurang lebih sama, dia memutar fan tadi ya, kayak kompresor yang rotari atau baling-baling tadi, itu sama kayak ini. Diputar aliran udaranya, setelah itu baru dikeluarkan. Di sini sama kayak kemarin yang saya jelaskan di praktikum air service unit, dan juga besok akan kita praktekkan ya. Kita praktekkan penggunaan air service unit itu seperti apa. Nah, coba kita lihat di videonya. Let's see what is environment. Ya, seperti kemarin, difilter dulu Regulator. regulator untuk ngatur tekanan udara yang lewat. The pressure in the pipeline. Unfortunately, for its very first installation due to the same header pressure required to operate pneumatic tools. Used to generate mist in the pipeline to lubricate the pneumatic tool. Nah, ternyata cara penggunaan lubrikator itu dipompa dulu ke atas ternyata. Dari di bawah itu tangkinya, dipompa dulu ke atas, baru diteteskan. Nah, hasil tetesan ini ternyata bisa digunakan lagi. Karena ada yang jatuh ke bawah kan. Kan nggak mungkin namanya cairan sama udara nempel, benar-benar seutuhnya nempel nggak mungkin. Ada yang tadi yang jatuh ke bawah ini, itu bisa digunakan lagi. Ya kan, dia bisa gunakan lagi kan. Seperti itu. Ya kurang lebih sama lah kayak kemarin. Nah, ini juga katup kontrol arah atau directional control valve kemarin yang di praktikum juga sudah saya jelaskan cara kerjanya, simbol-simbolnya ya kan. Kalian juga sudah mengerjakan job sheet pertama.
Ini juga sudah simbol-simbolnya kemarin. Masih ada yang bingung nggak simbol-simbolnya dari valve ini? Atau di job sheet kemarin ada yang masih bingung simbol-simbol valve-nya kayak gimana? Ini sudah ya. Ini juga sudah. Nah, tugas kalian yang pertama itu sebutkan dan jelaskan macam-macam katup kontrol arah dan sertakan gambarnya. Jadi ini nggak perlu tulis tangan ya, nanti kalian cari aja di Google, terus kalian baca-baca kira-kira mana saja yang termasuk kontrol valve dan gambarnya kayak gimana, jenisnya ini bedanya apa, itu kalian cari aja nanti. Jadi nggak perlu ditulis. Dijadikan Word sama nanti di-save ke PDF. Itu tugas yang pertama, nanti ada tugas yang lain juga sama. Terus di aktuator, ternyata aktuator itu ada dua. Kemarin kan saya jelaskan cuman aktuator pneumatik aja ya, aktuator silinder. Nah, ternyata ada dua. Ada gerak lurus sama gerak putar. Nah, kalau gerak lurus itu ya silinder kerja tunggal, silinder kerja ganda, atau biasa kita sebut dengan double acting silinder atau single acting silinder. Nah, kalau gerakan putar ya ada kayak motor udara, terus ada aktuator yang berayun atau berputar. Kemarin simbol-simbolnya udah. Nanti di praktikum besok kita akan coba satu persatu ya. Kita akan coba satu persatu komponen-komponennya itu kayak gimana fungsinya. Nah, ini kan kayak di sini ada pegasnya. Itu ternyata pegasnya buat apa di dalamnya itu. Nah, gitu. Nanti kita coba satu persatu, termasuk valve-nya juga ya. Valve sama metode pengaktifannya kita coba semua. Oke. Nah, untuk sementara di simulasi nanti besok kita coba yang piston-pistonnya dulu aja, silindernya dulu aja. Nanti motor udaranya menyusul. Karena di silindernya itu nanti juga kategorinya banyak sekali macam-macamnya. Kita coba satu persatu. Nah, di silinder kerja tunggal yang kita tahu dia hanya punya satu port. Oke. Dia hanya punya satu port dan hanya bisa maju dan mundur kayak gini. Dia majunya, posisi extend-nya itu karena ada tekanan udara yang masuk kan, lewat port udara ini. Nah, ketika tekanan udara sudah nggak bekerja atau sudah mati, otomatis kan dia kembali. Kembalinya kenapa? Kembalinya karena ada spring di sini. Ini namanya spring ya, yang segitiga-segitiga itu namanya spring. Atau apa ya istilah kalau bahasa Jawanya itu pir lah ya, kayak gitulah. Nah, kalau di sini kita sebut spring namanya. Gitu. Nah, kayak gini kerjanya. Jadi spring di dalam silinder itu ternyata digunakan untuk posisi extract, posisi retract ketika sudah tidak ada tekanan udara. Sedangkan kalau di double acting silinder kan kita tahu dia bisa retract karena ada tekanan udara yang masuk ke port yang lain kan. Kayak gini. Nah, dia baru posisi retract. Kalau di single tadi kan dia nggak bisa kan. Kita cuma punya satu port, hanya untuk extend aja. Nanti di simulasi ada lagi, kebalikannya malah. Jadi spring ini itu ada di belakang pistonnya. Jadi posisi awal silinder itu adalah extend. Jadi springnya di belakang sini, lalu posisi pistonnya sudah extend. Nah, itu kebalikannya nanti. Besok kita coba.
Nah, ini konstruksi silindernya. Nah, springnya itu bentuknya kayak gini. Jadi dia kayak dililitkan di pistonnya, di batang pistonnya dililitkan. Jadi secara keseluruhan ya, bodi secara keseluruhan ini, semua komponen konstruksi ini itu dinamakan dengan silinder. Dan yang panjang ini itu dinamakan dengan piston atau batang piston. Nah, pistonnya sendiri itu biasanya di sini loh. Di bagian belakangnya itu ada pistonnya. Nanti ada videonya kayaknya tadi nanti. Coba kita lihat nanti. Terus ini ada lubang masuk atau inlet flow-nya nanti di sini. Jadi pegasnya itu bukan gantung gitu ya di tengah-tengah rumah silinder, bukan gantung, tapi dia terlilit di batang pistonnya. Itu untuk yang single acting. Nah, yang double acting kayak gini, ada 2 port. Nah, konstruksinya, yang membedakan konstruksi double acting sama single acting itu hanya pada port sama ada springnya tadi. Kalau di double acting kita nggak perlu spring, karena kita kembalinya kan pakai tekanan udara juga, ya kan? Jadi tanpa spring. Dan di silinder itu pasti ada namanya bearing sama seal ya. Ada namanya bearing sama seal. Nah, gunanya apa nanti kita lihat. Nah, ini juga ada namanya silinder dengan peredam di akhir atau biasa disebut ada bantalan udaranya. Nah, bantalan udaranya seperti apa? Coba kita lihat. Jadi bantalan udara itu gunanya untuk pengereman atau menjaga agar tidak terjadi benturan keras. Siapa tahu tiba-tiba ada tekanan ekstrak atau retract dengan tekanan tinggi, otomatis kan dia maju mundurnya agak cepat kan. Nah, itu makanya ada namanya peredam atau bantalan udara. Nah, coba kita lihat ya. Panadol meredakan gejala nyeri kembali. Pneumatic cylinder is a linear actuator powered by Ini compressed berarti double acting ya, double acting silinder ini. air to supply force on a load. Nah, kita bongkar dalamnya kayak gimana. Double acting pneumatic actuator used in industry. It consists of piston rod. This rod transfers force of compressed Nah, air. yang merah ini dinamakan dengan piston rod atau batang piston. Yang merah ini, yang panjang ini. Load. Cushioning pistons are assembled with this rod. These pistons prevent any hard shocks at the end of the stroke by enabling the piston to stop slowly and gradually. The piston reciprocates back and forth when there's Nah, pistonnya itu yang ini, yang di samping-sampingnya ini. Yang lingkarannya itu, yang penahan di belakang, pengunci di belakangnya itu pistonnya dinamakan. pressure difference between any of the two sides. A static seal ensures airtight sealing between any of the hard shocks at the end of the piston. This rod assembled with this rod. Ini adalah cushioning piston atau bantalan udaranya tadi. Jadi bantalan udara itu ada di sisi belakang piston sama di sisi depannya piston. Jadi untuk pengereman di bagian depan ketika posisi extend, yang di belakang untuk posisi retract,
waktu mundur. These pistons prevent any hard stops at the end of the stroke by enabling the piston to stop slowly and gradually. The piston reciprocates back and forth when there's pressure difference between any of the two sides. A static seal ensures airtight sealing between the piston and rod. Piston guide rings are assembled to prevent metal-to-metal contact of piston and cylinder. Piston seal provides airtight sealing between the cylinder and piston. This whole assembly then goes into a cylindrical ball. Nah, namanya juga seal kan, dia gunanya untuk agar tidak terjadi kebocoran udara antara di posisi extend sama posisi retract-nya. This cylinder is generally made up of Yang aluminum dengan silinder or steel. bor atau The kepala di cylinder bagian cap dalam silindernya. encloses cylinder chamber in one end, and the cylinder head encloses the chamber for the Nah, silinder cap itu untuk di bagian belakang silinder. Silinder head itu berarti di bagian kepala silinder atau di bagian depannya. other end. Cushioning buffers and seals are installed on respective ends. Nah, itu juga ada sealnya di bagian sini. Ada sealnya masing-masing. Captive adjustable cushioning screws. Jadi di sini tuh are banyak installed seal on ya each end. sebetulnya. These screws enable user to adjust the optimum cushioning at the end of the stroke. This Nah. whole Di sebuah silinder, pergerakan silinder, untuk extend dan retract, itu bisa kita atur kecepatan pergerakannya. Ada berbagai cara mengatur kecepatan tersebut. Salah satunya ini, di masing-masing sisi depan sama sisi belakang ini, head sama cap-nya ini, itu ada pengaturan skrunya. Kita bisa atur skrunya di sini agar kalau di depan kita atur ya, berarti posisi retract-nya yang bisa melambat, bisa dipercepat. Kalau yang di belakang, berarti posisi extend-nya bisa diperlambat atau dipercepat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya komponen itu flow control untuk mengatur kecepatan pistonnya sama. Mengatur kecepatan pergerakan maju mundurnya. Flow control namanya. Dan ada juga komponen-komponen lainnya yang juga bisa digunakan. Tapi yang umum ya ini, kita pakai screw ini atau pakai flow control-nya. assembly is held together with tie rods. These rods also provide compressive and tensile strength to the actuator. Air ports are screwed to the ends through which compressed gas flows in and out. Nah, itu air port-nya ya. Ini akan kita hubungkan ke valve menggunakan selang-selang. A pneumatic Kita pakai valve selang. is connected to these air ports using pneumatic hoses. The valve shown here, the 5-port four-way valve. Nah, sudah tahu ya, ini berarti valve berapa? 5/2. Ya kan? Valve 5/2, karena ada 5 port dan ada 2 kondisi kan. 5/2. Ports A and B are connected to the cylinder. Port P is connected to the compressed air supply unit. Ports R and S are exhaust ports to which the pneumatic mufflers are attached. Now let's understand how a pneumatic cylinder works. The compressed air supplied through Nah, inlet kita port beri B of the valve. The valve nama-namanya udah tahu ya, A, B, R, P, S atau 1, 2, 4, 3, 5 atau gitu. directs air to a particular direction, which we can observe in the animation. In this case, the air is directed to port A. This high-pressure gas is then transferred to the cap end of cylinder through the pneumatic hose. This creates high pressure in the cap end of cylinder, which therefore pushes the piston towards the head end. This also pushes gas from the head end. This exhaust gas travels through the other hose and reaches the valve. The valve directs this gas towards port S and allows it to escape through pneumatic muffler. Caranya dibuang. Gas muffler helps reduce any noise produced during exhaust. The process we just observed is the extension stroke of actuator. During the retraction stroke, the valve directs compressed air to the head end of cylinder. This causes the piston to return and air on the other Nah, ini chamber bantalannya switches gunanya untuk to menahan. R. Nah, kan dia ditahankan di sini. The theoretical force of actuator is the relative pressure on the piston multiplied by effective area. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu gayanya berapa,
Kayaknya seperti ini. on which pressure is exerted. Relative pressure kali Here, efektif the area. relative pressure is pressure of supplied air minus the atmospheric pressure. Nah, During the extension stroke, compressed relative pressure itu kita dapatkan dari tekanan yang masuk dikurangi tekanan yang ada di atmosfer. Nah, coba kalian cari nanti tekanan di atmosfer itu berapa bar atau berapa atm. Nah, coba nanti dicari. air can Itu exert ketemu pressure relative on pressure-nya. total cross-sectional area of the piston. Nah, kalau efektif This area gives itu adalah us the total area expression of dari theoretical pistonnya. force as relative pressure multiplied by total area of piston. During the retraction, the effective area of piston is reduced because the air cannot exert pressure on the area of rod. Nah, kalau yang luar ini kan piston area. Kalau yang tengah ini kan lubang kan. Itu rod area, jadi piston rodnya itu atau batang pistonnya. This gives us the expression of theoretical force as relative pressure multiplied by partial area of piston. Frictional losses on the interface of Nah, jadi seperti itu konstruksi dari silinder dan juga cara kerjanya. Nah, di sini persamaan-persamaan yang sudah dijelaskan di video tadi itu adalah seperti ini. Ya kan? F sama dengan A kali P. A adalah luas penampang piston yang dipakai. P adalah tekanan kerjanya. Tekanan kerja didapat dari mana? Tadi tekanan input dikurangi tekanan atmosfer. Nah, kan kita pakai bar, Pak. Gimana caranya? Kalau misalnya kita ganti PA, ya kan tekanan bisa yang pressure kan satuannya. Ya, coba aja kalian nanti cari di Google kalkulator bar ke pressure, itu pasti muncul. Jadi tinggal langsung dikalkulasi aja. Kayak gitu. Bentar ya. Ya, jadi kayak gitu. Nah, di silinder kerja tunggal itu kita tambahkan di sini apa kok dikurangi F karena tadi kan ada springnya kan. Nah, ada gaya pegasnya. Makanya gini kita kurangi gaya pegasnya berapa. Kayak gitu. Jadi beda ya, kalau D besar itu adalah diameter piston, kalau D kecil itu adalah diameter batang piston yang di tengah tadi loh, pot areanya. Nah, kalau yang silinder kerja ganda atau double acting cylinder, pada posisi maju dia persamaannya seperti ini. Kalau posisi mundur itu kita kurangi seperti ini, kita kurangi diameter batang pistonnya. Ini sudah persamaan yang paten ya. Kayak gitu. Ini persamaan secara umum. Jadi dalam pembuatan plan, misalnya kita ingin membuat plan untuk pengepang menggunakan silinder otomatis. Nah, untuk pengepresan barang tadi itu kita butuh gaya berapa biar bisa benar-benar presisi. Nah, itu kita hitung dulu makanya. Kita hitung untuk ketemu gayanya berapa, dari luas piston, luas silindernya berapa, dengan tekanan sekian itu berapa. Jadi kita nggak bisa asal langsung pakai valve ini, pakai
silinder ini tekanan sekian selesai, itu nggak bisa. Jadi sudah ada perhitungannya. Begitu. Jadi untuk menentukan kita pakai piston yang seberapa dengan tekanan berapa. Tapi seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah kebutuhan udara pada silinder. Kebutuhan udara itu untuk mengetahui kita butuh pemberian suplai udara berapa, tekanan udara berapa. Nah, caranya, jadi kebutuhan udara sama dengan perbandingan kompresi dikali luas penampang piston dikali panjang langkah. Panjang langkah itu tuh panjang pergerakan pistonnya ya. Panjang pergerakan batang pistonnya itu seberapa. Nah, perbandingan kompresi kita dapatkan dari persamaan ini. Nah, ini sudah dibuatkan tabel untuk mempercepat pembacaan kebutuhan tekanan udara. Kalau misal tekanan sekian, diameter piston sekian, tekanan udaranya, kebutuhan udaranya sekian ternyata. Dalam satuan liter per senti ya. Satuan liter per senti. Sudah ada tabelnya lah. Nah, kalau kita hitung dalam satuan liter per menit, itu kayak gimana? Kalau pada silinder kerja tunggal atau single acting silinder itu rumusnya seperti ini. Q sama dengan S kali N kali Q dalam liter per menit ya. Kalau tadi kan dalam liter per senti. Nah, kalau ini dalam liter per menit. Jadi S itu panjang langkah piston, N-nya jumlah siklus kerja per menit. Jadi dia bisa extend sama retract itu berapa kali dalam 1 menit. Itu kita hitung. Kalau Q-nya adalah kebutuhan udara per sentimeter langkah piston. Nah, kayak gitulah. Jadi ada perhitungannya ya. Jadi nggak asal kita bikin pembuatan piston. Nah, kecepatannya pun bisa kita hitung sebetulnya. Dan juga besok di simulasi akan saya tunjukkan kita bisa menampilkan tekanan yang mengalir pada pneumatik itu berapa, kecepatan pergerakan piston itu seberapa, nanti bisa kita lihat di simulasi besok. Nah, ini contoh kayak ini. Dengan diameter sekian, lubang masuk udara sekian, bebannya, kalau saya ada bebannya yaitu sekian, berapa persen, itu kecepatannya sekian milimeter per detik. Jadi pergerakannya itu kategori cepat banget aslinya. Tapi semua juga tergantung dari ini ya, tadi kan ada pengaturan kecepatannya, ada flow controlnya. Itu. Jadi kita nggak bisa mengejudge piston itu cepat, piston itu lambat, enggak. Itu mau lagi tergantung kita atur atau enggak. Dan cepat atau tidak itu kan relatif tergantung kita bandingkan dengan apa kan. Jadi harus ada pembandingnya. Nah, ini tugas selanjutnya tadi, yang nomor 2, 3, 4. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan singkat, single acting sama double acting. Nah, coba kalian cari nanti kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa. Dan juga contoh-contoh aplikasinya. Jadi, misal single acting digunakan untuk plan A, double acting digunakan untuk plan B. Coba kalian sebutkan tuh sama, kalau misalnya ada gambarnya, kalian tampilkan juga gambarnya. Nah, tadi itu untuk silinder. Nah, tadi ada aktuator putar kan. Nah, aktuator putar tadi belum saya jelaskan. Nah, nanti tugas kalian untuk menjelaskan dari aktuator putar tersebut. Nah, ini juga
sama nggak usah ditulis. Jadi sama jadi nomor satu tadi ya, yang 12 tadi itu nomor 1, ini nomor 2, 3, dan 4. Itu kalian ketik aja nanti, terus kalian save ke dalam bentuk PDF. Nah, yang kalian kirim nanti PDF-nya. Jangan lupa dikasih nama sama NIM di lembar kerjanya. Itu. Ada yang ditanyakan? Gimana? Pengumpulannya terakhir besok ya. Terakhir besok. Nanti saya kirimkan PPT-nya sama saya buatkan form untuk pengumpulannya. Kan nggak ditulis kan nggak terlalu lama, nggak apa-apa kan. Tinggal diketik atau nanti bisa dibaca-baca referensi yang lain. Yang lain ada yang tanyakan? Ya, kalau ada yang tanyakan, besok akan saya jelaskan lebih detail terkait komponen-komponen ini di simulasi ya. Sudah install semua software-nya, Fluid Gym-nya. Ya, besok kita lihat lagi di praktikum. Jadi usahakan sudah diinstal semua ya buat besok ya. Oke, bisa kita akhiri dulu untuk kuliah hari ini. Bisa habis ini saya share langsung PPT sama Google Form-nya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Bisa live dari Zoom-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.